Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11. Bersama saya Sri Mulyani, mahasiswa STIT Raden Santri Gresik, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi akhlak terpuji pergaulan remaja. Adapun kompetensi dasar dari pelajaran kita ini adalah menganalisis akhlak pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Dan tujuannya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan pentingnya akhlak pergaulan remaja. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja dan juga upaya memilikinya. Kemudian peserta didik juga dapat mendeskripsikan cara membiasakan perilaku terpuji pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Untuk memulai mata pelajaran ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuk kepada materi akhlak terpuji pergaulan remaja. Apa itu masa remaja? Apa saja bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja? Dan bagaimana cara membiasakan perilaku terpuji pergaulan remaja? Pengertian remaja. Remaja diambil dari kata bahasa Arab yaitu asyabab yang artinya muda dan kuat, energik dan dinamis, baik dan kreatif, serta tumbuh dan berkembang. Sedangkan masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Adapun rentang usia remaja itu sendiri yaitu dari umur 13 sampai umur 19 tahun. Jadi, ketika kita sudah berumur 13 sampai 19 tahun, itu kita sudah bisa dikatakan sebagai remaja. Nah, pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kepada orang tua. Nah, masa remaja ini masa yang labil bagi anak, sehingga memerlukan lingkungan yang baik agar dapat membentuk karakter yang baik dalam dirinya sendiri. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa banyak banget masalah selama masih remaja ini? Jadi, masalah yang terjadi pada remaja itu berasal dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Jadi, faktor internal itu berasal dari dalam dirinya sendiri, sedangkan faktor eksternal itu berasal dari keadaan luar atau lingkungan di sekitarnya. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Adapun bentuk-bentuk akhlak terpuji pada pergaulan remaja itu ada 4. Yang pertama, menjalin persaudaraan atau disebut juga dengan ukhuwah. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau disebut juga dengan tasamuh. Dan yang keempat, bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. Nah, persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama atau bisa disebut juga dengan ukhuwah Islamiyah saja, tetapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara atau ukhuwah watoniyah, dan juga persaudaraan antar sesama manusia atau ukhuwah insaniyah.
Nah, suasana yang damai merupakan dambaan setiap umat manusia, dan kedamaian akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara apabila di antara warga masyarakatnya menjalin rasa persaudaraan atau ukhuwah. Nah, dalam rangka menjalin kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Dan jika seorang laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, maka yang ketiga itu bisa disebut dengan setan. Nah, yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Nah, saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam di sini adalah bersentuhan yang disengaja dan disertai oleh nafsu birahi. Yang ketiga, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku lesbian atau perasaan tertarik kepada sesama wanita, kemudian kepada perilaku gay atau perasaan tertarik kepada sesama pria, kemudian juga ke dalam perilaku tawuran, terus mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Nah, bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun ke dalam kelompok belajar. Sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya dalam berbagai pemikiran dan perasaan, sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu baik dalam bidang seni, sains, dan juga teknologi. Maka dari itu, remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik atau non-akademik, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Nah, yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai sesama atau disebut juga dengan tasamu. Nah, tasamu adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Adapun sikap tasamu terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi saja, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, ataupun ubudiyah. Nah, sikap tasamu juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendaknya. Kemudian, salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas tertentu. Kemudian yang terakhir, bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja yaitu bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online, yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Tetapi apabila disalahgunakan, maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan atau ukhuwah. Bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam menggunakan media sosial, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menata niat. Dengan niat yang baik, maka pikiran akan menjadi terarah untuk melakukan yang baik. Sebaliknya, ketika kita mempunyai niat yang tidak baik, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik juga dan juga akan terarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, yang kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Nah, apabila mendapatkan informasi lewat media sosial, baik berupa tulisan ataupun yang lainnya, hendaklah dilihat sumbernya terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, bacalah isi beritanya, pertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Sebab apabila menyebarkan isi berita yang tidak ada manfaatnya dan bahkan membawa kemudaratan, maka sesungguhnya yang bersangkutan telah melakukan keburukan dan perbuatan tersebut termasuk dosa. Sedangkan jejak digital yang ada maka tidak akan bisa ditarik atau dihapus. Nah, yang keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Begitu juga, jangan mudah terprovokasi yang dapat memecahkan ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah watoniyah. Nah, yang kelima, gunakanlah media sosial untuk kepentingan belajar, dakwah, dan menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, dan juga ukhuwah watoniyah. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa pelanggaran terhadap penggunaan media sosial selain dapat dituntut dan diancam sanksi yang berat, juga merupakan perbuatan dosa yang di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu